Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam damai Kristus untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, alangkah baik kita ingin tahu apa tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini. Pertama, memahami talenta. Kita mampu memahami apa itu talenta dan contohnya dalam hidup. Kedua, termotivasi mengembangkan. Kita mau bersemangat mengembangkan talenta demi kebaikan diri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Ketiga, menyadari perbedaan. Kita mampu menyadari setiap orang punya talenta unik dari Tuhan. Keempat, menghubungkan kitab suci. Kita mampu mengaitkan bacaan kitab suci dengan kehidupan nyata. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kehidupan dan kemampuan yang berharga. Bimbinglah kami agar dapat memahami pelajaran hari ini dan menggunakannya untuk menjadi anak yang berguna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebagai pengantar pelajaran, mari kita amati gambar berikut. Tentu tidak asing siapa pesepak bola ini. Dia adalah Lionel Messi, salah satu pemain terbaik di dunia yang berasal dari Argentina dan memiliki gudang prestasi. Anak-anak, sehubungan dengan mengembangkan kemampuan diriku, kita belajar dari Messi. Lionel Messi, pemain sepak bola terkenal di dunia, memiliki talenta luar biasa sejak kecil. Ia berlatih setiap hari, tekun dan pantang menyerah, meski memiliki keterbatasan fisik saat kecil. Keberhasilannya adalah hasil kerja keras dan penggunaan talentanya secara maksimal. Pesan untuk kita, talenta saja tidak cukup. Harus ada latihan, kesabaran, dan kemauan untuk maju. Anak-anak, selanjutnya kita mencoba memahami apa itu talenta. Talenta bisa dipahami sebagai karunia dari Tuhan. Talenta adalah kemampuan khusus atau bakat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Talenta bisa berupa bakat seni, misalnya menggambar, menyanyi, menari. Lalu bakat akademik, misalnya berhitung, menulis, membaca cepat. Kemudian bakat olahraga,
misalnya sepak bola, renang, bulu tangkis, dan bakat sosial, misalnya mudah berteman, memimpin, membantu orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh talenta yang ada pada diri kita yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, setiap orang memiliki talenta yang berbeda dan unik. Agar talenta menjadi berkat, ia harus dilatih, dikembangkan, dan digunakan untuk kebaikan. Kemudian, yang menjadi masalah, seringkali kita berniat mengembangkan diri, namun berhenti sebatas niat saja. Mengapa? Niat terlihat, namun kita kurang yakin, kita kurang antusias dan fokus, kita kurang pengetahuan, dan kita kurang kebijaksanaan dalam mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita. Padahal setiap orang memiliki kemampuan atau bakat dari Sang Pencipta sejak dalam kandungan ibu yang wajib kita kembangkan. Nah, anak-anak, saatnya kita menonton dan mendengarkan perumpamaan tentang talenta dari Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita mencoba mengerti mengapa kita harus mengembangkan talenta yang ada pada kita. Mari saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak-anak, setelah kita menonton dan mendengarkan bacaan dari Injil Matius tentang talenta tadi, maka saatnya kita mencoba menggali makna bacaan tersebut untuk kita. Dari cerita tadi, hamba yang baik dan setia tidak menyembunyikan talenta, melainkan mengembangkannya. Begitu juga dengan kita. Mengapa demikian? Karena pertama, talenta adalah karunia Tuhan. Bakat dan kemampuan kita adalah hadiah istimewa dari Tuhan. Kedua, Tuhan ingin kita mengembangkannya. Tuhan mau kita menjadi seperti dua hamba-Nya yang setia. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Yang ketiga, mengembangkan talenta sama dengan memuliakan Tuhan. Setiap kali kita menggunakan bakat kita untuk kebaikan, kita sedang memuliakan Tuhan dan membuatnya bangga. Anak-anak, mungkin ada yang bertanya di antara kalian, bagaimana sih cara mengembangkan kemampuan diri? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, belajar dan berlatih. Jika suka menggambar atau menyanyi misalnya, teruslah berlatih. Kedua, berani mencoba hal baru. Jangan takut mencoba ide atau hal baru yang bisa membantu mengembangkan dirimu. Yang ketiga, jangan takut gagal. Gagal itu bukan akhir, tapi kesempatan untuk mencoba lagi. Yang keempat, membantu orang lain. Gunakan bakatmu untuk membantu teman, misalnya mengajari yang kesulitan dalam pelajaran. Yang kelima, andalkan Tuhan. Jangan lupa berdoa, minta Tuhan Yesus membimbingmu agar bisa mengembangkan diri dengan baik. Nah, anak-anak, setelah kita mengikuti dan menyimak pemaparan materi tentang mengembangkan kemampuan diriku, ada beberapa hal yang dapat kita rangkum. Pertama, karunia ilahi. Talenta adalah anugerah istimewa dari Tuhan yang harus kita syukuri dan kembangkan dengan sepenuh hati. Kedua, keunikan individu. Setiap orang dibekali dengan talenta yang berbeda dan unik, mencerminkan keragaman ciptaan Tuhan. Ketiga, kemuliaan dan pelayanan. Talenta yang kita miliki seyogyanya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani sesama dengan kasih. Dan yang keempat, tanggung jawab dan kerja keras. Tuhan menghargai usaha kita untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam mengembangkan serta menggunakan setiap kemampuan yang Ia berikan. Sebagai penutup, ada dua kalimat emas yang harus diingat, ditanam dalam hati, dan dijadikan sebagai motivasi untuk mengembangkan kemampuan diri kita masing-masing. Bunyinya adalah demikian: setiap talenta adalah berkat. Berkat itu akan bertambah jika kita mengembangkannya
dengan setia. Anak-anak, untuk mengakhiri rangkaian kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas talenta yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan kami demi kemuliaan-Mu dan kebaikan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada yang sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.